Etika Kristen Hukum Taurat yang kelima. Dewasa ini kita nggak usah kaget melihat peristiwa-peristiwa atau berita seperti ini. Dikatakan wanita tewas di tangan anak kandung. Demikian juga peristiwa atau berita-berita mengatakan anak bunuh ibu kandung. Kronologi anak bunuh ibu kandung di NTT. Kesal tidak disiapkan makanan. Bahkan mengeri sekali ada berita yang mengatakan fakta mengerikan anak bunuh orang tua dan kakaknya pakai racun dicampur teh dan kopi. Kalau kita lihat berita ini, sebenarnya apa yang terjadi dengan masyarakat khususnya di Indonesia? Apakah dia mengerti tentang menjaga dan menghormati orang tua? Itu sebabnya hukum Taurat kelima menegaskan supaya kita harus menghormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ini terus diulang-ulangi bukan hanya dalam Keluaran 20 ayat 12, tapi dalam Ulangan, Matius, Markus, Lukas, Efesus diulangi betapa pentingnya hukum ini harus dilakukan. Nah, alasan hukum kelima ini menjadi diletakkan di hukum pertama dalam hubungan dengan manusia. Kalau kita tahu hukum pertama dan keempat adalah hubungan dengan Tuhan, sementara 5 sampai dengan 10 adalah hubungan dengan manusia. Apa alasannya? Melalui ini kita melihat bahwa Musa menempatkan menghormati kepada orang tua pada bagian pertama karena itu adalah unit terkecil sebelum nantinya masyarakat berdampak atau meluas ke unit yang lebih luas yaitu masyarakat dan komunitas tertentu. Jadi, mana mungkin seseorang bisa berhasil di luar kalau di keluarga pun tidak berhasil. Itu yang sering Paulus katakan, kalau orang ingin menjadi pemimpin di luar, dia harus memimpin keluarganya. Dan hukum ini adalah hukum yang progresif. Hukum menghormati orang tua itu hukum yang progresif di konteks keluaran. Hukum kelima ini dipahami hanya sebatas aturan moral dan eksklusif hanya bagi umat Israel. Tapi kalau kita beranjak ke kitab Ulangan, hukum kelima ini berkembang menjadi spiritualitas kehidupan, yaitu untuk kekudusan, pengudusan orang-orang percaya. Bahkan dalam konteks perjanjian baru, Yesus mengembalikan posisi hukum kelima ini sebagai hukum moral dan spiritual yang menekankan tanggung jawab kepada Allah dan juga dinyatakan dalam tanggung jawab dalam memelihara orang tua. Kita bisa mengambil kesimpulan sederhana bahwa hukum ini pun berdampak juga kepada orang tua spiritual. Orang tua spiritual juga penting dalam kehidupan anak-anak. Mereka yang menuntun agar sampai kepada kehidupan yang sejalan dengan rencana Tuhan. Paulus tidak punya anak kandung, tapi dia punya Titus dan Timotius. Jelas itu adalah anak kandungnya secara iman. Hormatilah. Bicara mengenai honor, enjoy respect, beauty, hidup yang bersifat santun kepada orang tua. Nah, tindakan ini adalah sebagai bukti nilai tinggi orang tua. Karena itu Johnson menegaskan bahwa kewajiban menghormati orang tua adalah pantulan atau refleksi seorang menghormati Tuhan. Saya suka sekali mengutip apa yang dikatakan oleh Carnes. Dia menekankan bahwa mengapa dikatakan hormatilah. Ini menunjukkan bahwa kita harus menyatakan nilai tinggi. Nilailah tinggi orang tuamu. Hari-hari ini kerap kali anak-anak tidak menilai tinggi orang tuanya. Tapi malah hukum kelima ini diingatkan kembali. Nilailah tinggi orang tuamu. Mengapa Karius mengatakan demikian? Karena dia melihat harga pasaran untuk golongan tenaga kerja. Menurut budaya pada masa itu, semakin tua umur manusia maka harganya semakin menurun. Harga pekerja laki-laki usia 20 sampai 60 tahun bisa 50 shikal dan harga pekerja laki-laki usia 60 tahun ke atas hanya 15 shikal, jauh sekali. Lalu untuk tenaga kerja wanita 30 shikal, sedangkan tenaga kerja wanita di atas 60 tahun 10 shikal. Ini menjadi gambaran bahwa oke, kalau dunia mengatakan bahwa semakin tua semakin murah, tetapi di dalam Tuhan, dalam kita berhidup dengan orang-orang beriman, maka semakin tua seseorang, maka semakin harus dihormati. Inilah yang melahirkan budaya sesepuh, kita menghormati sepuh-sepuh. Itu yang ada di dalam kehidupan, khususnya masyarakat timur. Lebih lanjut, bahwa mengapa kita menghormati orang tua? Karena mereka memberitahu kita, mengajarkan kita skill for life. Orang tua mengajari kita bagaimana kita mampu untuk hidup. Itulah mengapa kita harus menghormatinya. Demikian juga kalau kita menghormatinya ada janji yang diberikan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Penghormatan terhadap orang tua erat kaitannya dengan masa depan yang berhasil. Kalimat supaya lanjut umur menunjukkan lamanya Israel tinggal di negeri yang dijanjikan maupun pada usia perseseorangan.
Hal tersebut cocok untuk menunjukkan tanah Kanaan dan ini hanya cocok untuk orang Yahudi atau Israel saat itu saja. Namun prinsip itu terus berlanjut khusus dalam sejarah penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga Efesus 6 ayat yang ketiga dikatakan ada bumi. Artinya berkat bagi yang menghormati orang tua itu bersifat eksklusif hanya kepada umat Israel tetapi juga bertujuan kepada seluruh bangsa di dunia. Bukan hanya Israel, tapi seluruh bangsa di dunia itu bersifat universal. Baik materi, tapi khususnya berkat rohani. Bagaimana jika orang tuanya berontak kepada Allah? Apakah kita harus menghormatinya? Yohanes Kalpen mengatakan jika karena dosa yang dilakukan oleh orang tua sehingga mereka tidak layak dihormati, tetaplah hormati mereka selama mereka masih hidup karena pemeliharaan Tuhan. Yesus pun melakukan demikian. Ada beberapa bagian di Alkitab menceritakan Yesus yang menghormati orang tuanya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ketika Yesus di bait Allah, orang tua yang mencari-cari dia seakan-akan Yesus dia menghormati orang tua. Tentu tidak demikian. Dalam konteks itu Yesus sedang mengingatkan rahasia yang telah diketahui yaitu bahwa dia adalah anak Allah. Yohanes 2, perkawinan di Kana, Yesus pun patuh kepada ibunya supaya mengubah air menjadi anggur. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ketika Yesus mati, dia pun memikirkan bagaimana kehidupan daripada ibunya. Betapa Yesus menghormati orang tua, sangat menghormati. Homer Ken mengatakan beberapa tradisi benar-benar melanggar hukum Taurat itu sendiri. Perintah kelima dilanggar dengan tipu daya tak berperasaan, yaitu menyebut apapun yang dipergunakan untuk membantu orang tua sebagai suatu persembahan kepada Allah, sehingga tidak dapat diklaim oleh pihak orang tua. Homer pun mengkritisi tradisi-tradisi Yahudi yang lebih mengutamakan Allah daripada orang tua. Orang tua tetap harus menjadi utama untuk dihormati. Bahkan Lukas 14 ayat 25 sampai 27 satu ayat yang sangat kontradiksi. Mananya dikatakan Yesus menghormati? Bukankah dikatakan di sini, jikalau seorang datang kepadamu, ia tidak membenci bapa dan ibu, maka bukankah dia tidak menghormati orang tua? Tentu ayat ini tidak bisa ditafsirkan demikian secara prematur. Ketika Yesus mengatakan demikian, sebenarnya Yesus sedang menekankan betapa tingginya, betapa luar biasanya, betapa pengorbanannya, betapa pikul salib yang mengikut Yesus. Bukan berarti membenci ayah dan ibunya. Itu sebabnya pelajari situasinya. Dalam situasi jika orang tua tidak percaya kepada Kristus dan anak menjadi percaya kepada Kristus, tapi juga tidak diperkenankan seorang anak melakukan pemberontakan, tidak boleh. Jikalau seorang anak percaya kepada Yesus namun orang tua belum percaya, tetapi selama anak tersebut tetap diterima di rumah, maka anak tersebut memiliki tanggung jawab memberitakan kasih Yesus di rumahnya bagi orang tuanya. Namun jika orang tua tidak dengan kehendaknya mengusir atau mengancam nyawa anak itu karena imannya kepada Yesus, maka seorang anak diizinkan meninggalkan orang tua karena bukan kemauannya, tapi kemauan orang tuanya, dan anak tersebut bebas daripada ikatan. Itu sebabnya pegang ini bahwa hormat itu harus, tapi patuh belum tentu. Hormat itu harus, maupun orang tua kita adalah orang tua yang jahat, penyembah berhala, hormat harus. Tapi patuh belum tentu. Kok dia suruh kita untuk membunuh, mencuri, ikut dengan dukun-dukun? Tidak boleh. Hormat harus, patuh belum tentu. Nah, secara khusus, bicara mengenai hukum Taurat kelima ini, saya mengkaitkan dengan sungkeman. Sungkeman sebagai internalisasi hukum Taurat yang kelima. Nah, Bapak Ibu bisa kaji ini, baca ini dalam artikel yang sudah diterbitkan di Kementerian Agama. Bacalah bagaimana sungkeman orang Jawa itu adalah suatu wujud daripada menghormati orang tua. Dengan berbagai macam sungkeman, sungkeman Idul Fitri, termasuk sungkeman pernikahan, ketika pasangan pengantin sujud di bawah kaki daripada orang tuanya, itu menandakan bahwa dia meminta restu dan berterima kasih akan apa yang dilakukan oleh orang tuanya selama ini. Pertanyaan diskusi untuk kita sampaikan hari ini adalah, apakah menghormati orang tua yang sudah mati itu boleh? Atau apakah menghormati orang tua harus dilakukan juga setelah kematian orang tua? Menarik untuk sama-sama kita diskusikan. Selamat berdiskusi. Demikianlah hukum Taurat kelima. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.